untuk mengerti ya dasar kemarahan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan itu ya layak enggak? Karena apa? Ketika Yunus mengalami kemarahan yang luar biasa, ketika pohon ara itu ya dihabisin oleh ulat itu, maka Yunus benar-benar merasa tidak nyaman, lalu dia marah. Dia katakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi dalam konteks ini saudara-saudara, kita harus belajar untuk memahami bahwa kemarahan manusia itu sebenarnya tidak mendatangkan sesuatu yang positif di hadapan Tuhan. Ya, karena amarah manusia, ya Yakobus 1 ayat 20 dikatakan amarah manusia tidak dapat menciptakan damai sejahtera, kedamaian. Ya, jadi memang dalam pengalaman rohani kita saudara-saudara sehari-hari, baik di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, kadang juga membuat kita tidak nyaman, ya sangat terganggu sekali dengan situasi-situasi yang terjadi. Ya, layakkah kita marah? Nah, jadi kadang kalau orang marah, ya marah itu adalah sifat manusiawi, karakter manusia. Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan satu keadaan yang terjadi, satu situasi yang terjadi, ya dia akan marah. Tetapi kemarahan itu ya jangan sampai berlarut-larut, tidak ada komunikasi, tidak ada yang namanya komunikasi yang terjalin kembali. Karena banyak orang kalau marah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak teguran. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita mengerti bahwa atas penentuan Tuhan, Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan mengizinkan setiap peristiwa yang terjadi untuk kita bisa memahami bahwa Allah tidak mungkin membiarkan kita sebagai anak-anaknya itu menghadapi setiap problem, setiap tantangan, ya, tanpa kendali dan penyertaan daripada Dia. Karena apa? Dia adalah Sang Pencipta yang tidak terbatas, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Karena apa, saudara-saudara? Allah adalah pribadi yang benar-benar ya, tidak terbatas. Ya, Dia adalah pribadi yang unlimited. Kalau kita manusia terbatas dan limited dalam segala sesuatunya. Tetapi Tuhan, Dia adalah pribadi yang kuasanya tidak pernah berkesudahan. Ya, jadi Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu, mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, sehingga kita mengerti ya konsep dasar secara teologis, pemahaman teologis bagaimana ketika kita marah. Ya, ketika kita marah, kemarahan kita itu layak di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau misalnya enggak, ya ada seseorang ketika marah, ya dia akan berargumentasi, berdebat. Enggak, saya marah karena dia seperti ini, dan seperti itu. Ya, tetapi kembali lagi dalam iman Kristen kita berdasarkan pandangan yang alkitabiah secara biblikal bahwa kemarahan kita itu layak enggak? Kemarahan kita itu membangun orang lain atau tidak? Kemarahan kita sebagai manusia itu ya membawa nilai-nilai yang membangun karakter rohani orang lain atau tidak, membawa pertumbuhan rohani bagi orang lain atau tidak. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara dalam ayat yang ke-8, ya, tetapi ya ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah? Ya, jadi memang saudara-saudara, ini kalimat dan frase layakkah engkau marah, pertanyaan daripada Tuhan ini diulang sebanyak 2 kali. Karena apa? Ini adalah konteks dan klimaks daripada kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada siang hari ini, sehingga kita dapat memahami bahwa sifat kemarahan Yunus tidak mendatangkan sesuatu yang baik untuk dirinya, tetapi teguran Allah terhadap Yunus ya pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, yang membawa nilai positif bagi kehidupan Yunus. Sehingga lewat Yunus pada akhirnya dia kembali
berseru kepada bangsa Niniwe, dan bangsa Niniwe juga taat melakukan apa yang diserukan oleh Tuhan lewat Yunus, dan terjadilah pertobatan. Dan malapetaka yang sudah dirancang oleh Tuhan itu pada akhirnya dibatalkan. Saudara-saudaraku yang setuhan, marilah kita memahami bahwa kita yang ada di dunia ini, kita dipilih, kita ditempatkan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini adalah, ya, kalau untuk memuliakan Tuhan, maka mari kita bekerjalah dengan semaksimal mungkin. Lakukanlah tugas-tugas keselamatan kita, tugas-tugas kerohanian kita lakukan dengan takut dan gentar. Ya, Rasul Paulus katakan, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena apa? Kita sudah diselamatkan, ya, tetapi sifatnya already but not yet. Ya, saya sering kali ulang ini untuk menjadi satu pembelajaran iman bagi kita bahwa kita sudah hidup di dunia ini, kita sudah diselamatkan dalam Kristus, tetapi untuk membuktikan, ya, buah-buah pertobatan kita, maka sifatnya belum selesai selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi lewat pribadi daripada Yunus, kita harus kembali belajar untuk mengerti bahwa kemarahan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan itu tidak menciptakan